Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam video kali ini kita akan kembali melanjutkan tentang classification. Dan materinya adalah tentang materi ketiga, yaitu visualization. Kita akan coba buka lagi buku Jetchil-nya. Anda bisa akses buku ini di bit.ly Jetchil 101, Z-nya huruf besar. Dan untuk visualization itu ada di chapter 5 yang ketiga ya, visualization. Ini ada beberapa nih, kita coba 3 aja lah ya, jangan banyak-banyak. Yang pertama ini ada script namanya visualization fade. Visualization fade ini kalau dilihat ada kelasnya agak beda dikit ya. Yang ini visualization fade in, kemudian di bawahnya ada visualization fade out. Jadi ini ada 2 script dan kita akan coba copy dua-duanya. Namanya visualization fade in, V-nya huruf besar, F-nya huruf besar, I-nya huruf besar. Jadi kalau copy script diharapkan jangan beda namanya. Klik kanan, create C# script visualization. Nah, lupa kan fade ini ya, ini fade in. Jadi script yang pertama adalah visualization fade in. Ini kalaupun teman-teman tidak tahu isi scriptnya, tapi dengan baca kelasnya harusnya bisa kebayang sih, ini fade in ya. Fade in itu berarti apa namanya ya, nge-fade in. Nge-fade in maksudnya membuat sebuah efek dari sesuatu yang menutup kemudian berubah menjadi transparan dan masuk ke dalam tekstur atau visual yang sebenarnya. Ini fade in biasanya di film-film dimulai dari warna hitam, biasanya hitam atau putih, kemudian menuju warna asli. Nah, kita masuk ke fade out, copy juga fade in dan fade out. Sepasang tapi beda isinya. Create C# script visualization fade out. Save, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Kalau kita lihat dari sisi script ya, kita lihat sekilas di sini. Sepertinya ini adalah script yang juga aman untuk dipasang di game objek sembarang, karena tidak ada kata kuncinya. Biasanya kata kuncinya transform. Di sini tidak ada pemanggilan kelas transform, berarti tidak ada hubungan dengan game objek visual. Kita bisa gunakan game object empty. Nah, create kalau di game object create empty, ini misalnya kita tulis fade in, kemudian saya masukin scriptnya, saya drag. Start delay, alpha speed, start event, update. Kayaknya nggak masalah, coba kita play. Nah, teman-teman bisa melihat, jadi dimulai dari warna hitam, dalam sedetik kemudian dia nge-fade in. Kalau misalnya ini saya ganti dari merah, gimana? Maka harusnya merah kemudian nge-fade in masuk ke sana ya. Sekarang setelah lagi yang fade out, kita bikin lagi game object empty fade out. Nah, ini sebenarnya fade in nya saya matiin dulu ya, biar nggak pusing. Oke, fade out. Nah, ini tiba-tiba nge-fade, kemudian cepat banget nge-fade-nya. Jadi ini sebaiknya memang untuk fade out itu kita kasih delay beberapa detik, misalnya ya, garis 3 detik, terus nge-fade out. Coba 1, 2, 3 dia baru nge-fade out. Nah, kayak gitulah ya, kira-kira seperti itu. Loh, fade-nya kok hilang?
fade-nya kehapus sebentar. Ini kayaknya scriptnya ada yang error deh. Kita benerin dikit. Nah, fade out, destroy this game object. Ya kenapa di destroy ya? Harusnya nggak usah. Biar nggak langsung hilang. Nah, ulang-ulang. Kita ulangi 1, 2, 3. Ting. Nah, gitu ya. Jadi dia nge-fade out terus nutup ini. Harusnya setelah ini baru kemudian scriptnya bisa dilanjutkan ke script yang lain. Biasanya ini digabung dengan event delay ya. Jadi pada saat udah nge-fade out, nanti ada event delay yang juga waktunya sama dengan begini. Dia menjalankan satu fungsi ngapain, entah pindah scene, entah manggil apa, itu bebas lah. Yang jelas dua fungsi ini, fade in sama fade out, fungsinya cuman itu doang. Kalau kita lihat dari scriptnya ini, kalau saya jelasin sekilas ya, berarti si script ini dia membuat ini nih, tekstur 2D tekstur. Dia bikin sebuah tekstur baru, namanya adalah apa itu, garis bawah tekstur. Kemudian si tekstur itu dikasih warna sesuai dengan yang kita set di sini. Warnanya di splash color ya, dimasukin warnanya, kemudian disimpan di atas. Sampai sini tuh membuat teksturnya. Kemudian kalau yang fade out ini berarti dia alpanya ditambah. Nah, kalau yang ini alpanya dikurang harusnya. Ini alpanya dikurang. Yang fade in alpanya dikurang, berarti kalau kurang mendekati 0 berarti makin gak ada gambarnya. Kalau alpanya ditambah, dari nggak ada semakin semakin banyak. Alpanya juga beda ya, seingat saya. Kalau yang fade in, nilai alpanya 1 dikurangi sampai 0. Jadi dari yang hitam menjadi 0, menjadi transparan. Kalau yang fade out, dari 0 menjadi 1, ditambah terus sampai akhirnya 1 dan jadi hitam. Kira-kira itu untuk script fade in dan fade out. Selanjutnya yang mungkin juga perlu banget saya sampaikan itu adalah visualization text. Nah, ini penting banget ya, visualization text, karena fungsinya adalah untuk menampilkan teks dalam berbagai bahasa. Nah, kita coba copy visualization text, kita copy, klik kanan, create subscript, visualization text. Salah. Oh, ini kalau di Unity baru gitu ya, setiap kali kita bikin script dia akan nge-compile, jadi mesti agak sabar. Double klik visualization text, kemudian Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Kemudian tunggu lagi gitu. Nah, udah jadi nih. Nah, di sini teman-teman, ketika ada pilihan seperti ini, maka sebetulnya ini script yang akan berhubungan atau bersesuaian dengan nilai pada player perf ya. Player perf itu adalah sebuah kelas yang berfungsi untuk membaca dan menyimpan variabel di dalam lokal komputer. Ini kalau kita buka di registrinya Windows nggak jelas lah, entah bagaimana Unity menyimpannya, cuma kita bisa akses variabel itu dengan menggunakan perintah ini. Player perf get string. Kalau misalnya ketemunya Indonesia, maka yang diambil bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Cina, dan sebagainya. Nah ini mungkin hati-hati karena ini berkaitan dengan teks ya, teks current text. Ini juga di sini ada satu perintah nih yang saya coba kasih lihat ya. Nah, ini perintah di baris 34. Ini perintah yang sangat-sangat berbahaya ini. Di sini ada tulisan current text get component text. Nah, ini artinya script ini hanya boleh atau hanya akan berjalan kalau dia dipasang di dalam sebuah game object yang punya komponen teks. Kalau misalkan kita bikin game object create empty,
kemudian saya pasang ini ke sini ya. Nah, bisa dipasang nggak error, cuman kalau kita maka scriptnya nggak apa ya namanya ya, nggak tidak berjalan dengan semestinya karena tidak ada komponen ini, tidak ada komponen get, komponen teksnya nggak ada. Dan ini karena kebetulan player profnya kita belum ada juga ya, jadi coba saya kasih simulasinya gini. Saya matiin ini, fade in sama fade out udah ya, saya delete. Kemudian saya perlu ini, saya perlu activation language. Nah, activation language ada di sini. Ini script untuk mengatur bahasa. Nah, activation language kenapa dia di atas? Saya copy dulu sebentar, banyak banget nih. Oke, activation language ya, A-nya huruf besar, L-nya huruf besar. Activation language, activation language, kemudian saya double klik, masuk ke Visual Studio, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Ini adalah sebuah script untuk mengaktifkan bahasa mana yang kira-kira aktif di komputer ini. Jadi kalau yang di visualization itu lebih banyak scriptnya adalah player perf get string. Jadi dia ngecek di dalam komputer ini udah di set sebuah variabel namanya language, itu bahasa apa sih gitu. Dicek satu-satu, kalau misalkan adanya bahasa Inggris ya dia akan ngambil English text. English text itu kita lihat di scriptnya tadi, Anda ketikin di sini. Nah, mana nih Inggris? Nah ini. Jadi kalau dari komputer ini kedeteknya adalah variabel bahasa Inggris, maka isi dari bahasa Inggris yang akan dimasukin ke dalam teks. Sementara yang activation language itu selain dia get string ya, ini kan ada load nih, load language sama nih, tapi dia juga punya namanya save language. Nah, jadi dia bisa ngeset. Kalau get ngambil, kalau ini ngeset. Jadi di si activation language fungsinya ada dua, ngeset sama ngeload, nge-save sama ngeload. Dan bentuknya mirip-mirip dengan ini, cuman beda dua parameter. Kalau yang nge-save nyimpen player perf string, nama variabelnya dan nama bahasanya apa, nama variabel, nama bahasa, nama variabel, nama bahasa. Ini kalau nyimpen save language. Kalau dia ngambil, nah berarti ini get string, bahasanya doang. Terus selanjutnya ini adalah fungsi-fungsi untuk mempercepat ya. Jadi Anda boleh menggunakan select bahasanya doang, atau sekalian dengan save Indonesian, save English gitu sekalian. Jadi si bahasanya sekalian dipanggil, sekalian di save, sekalian jalan. Contohnya di sini ada save on OX, save language contoh ya. Saya bikin ini deh. Saya bikin activation language ya. Ini language, activation language. Di sini ada bahasa, misalnya bahasanya adalah Indonesia, save on awake kita centang, berarti pada saat gamenya mulai, dia language-nya di save bahasa Indonesia. Otomatis. Nah, pada saat ini kemudian barulah dia error. Yang error siapa? Yang error bukan language. Ini kalau ininya saya delete ya. Ininya saya delete, kemudian ini saya play. Yang error adalah si ini. Kenapa ini error? Karena di baris, nah ini kalau teman-teman menemukan sebuah error di Unity, cara untuk memperbaiki error adalah dengan membaca errornya. Karena biasanya error itu akan memberikan dua informasi. Yang pertama, informasi error, object reference not set to an instance of object. Kalau nggak ngerti nanti dicoba di copy errornya ke ChatGPT, nanti dia ngasih tahu ini errornya gara-gara apa sih. Terus yang kedua adalah dia akan memberikan informasi baris. Nah ini sebenarnya penting. 45 berarti
Ini error karena ada sebuah baris di file visualization text, baris 45 error. Nah, kita harus, cara memperbaikinya adalah buka si file visualization text, cari baris 45, dan di baris 45 konon katanya ada error ini. Nah, kira-kira gitu ya cara memperbaiki. Kita buka ke visualization text, cari baris 45. Nah, lihat. Di baris 45 current text error. Wah, kok bisa ya ininya error gitu. Kalau dia katakan bahwa ininya error, dan sebetulnya kan nggak ada masalah. Ini kan cuma current text sama dengan Indonesian text, udah bener ininya mah. Tapi kalau kita lihat di sininya errornya, object reference not set to an instance of an object. Berarti percayalah di baris ini ada yang salah. Kalau baris ini nggak ketemu, coba cek atasnya. Berarti kalau kita menemukan kesalahan seperti ini, kan cuman dua ya masalahnya ya. Kalau bukan Indonesian text yang error, berarti current text yang error. Karena di baris 45 cuma ada dua variabel. Kita buka yang ini nih, Indonesian text. Ada nggak Indonesian text? Indonesian text tipenya adalah string, teman-teman. Yang namanya string nggak mungkin error. Kan string mah cuman variabel teks doang, variabel apa ya, variabel kata ya, variabel teks, variabel string, variabel huruf, isinya kan cuman huruf dan angka gitu ya. Kayaknya ini mah nggak mungkin error deh, kan cuman string doang. Berarti di baris 45 kemungkinan yang error bukan ini, tapi si ini. Kok bisa current text-nya error? Nah, kita harus lihat di baris yang lain ada nggak yang menggunakan current text. Karena ini update, coba lihat ke atas. Nah, di atas nih ada nih current text. Berarti di sini ada kemungkinan yang error, ini error karena baris 34 error. Nah, ini cara bacanya agak menarik. Yang melaporkan error adalah baris 45. Tapi bukan berarti gara-gara baris 45 yang error. Bisa jadi sebelum baris 45 ada baris di atasnya yang bikin dia jadi error. Yang bikin dia error adalah baris 34 kemungkinan, karena ini paling atas nih. Baris 34 kalau kita lihat current text get component text. Ini nih yang bermasalah, artinya script ini mencoba mengambil komponen teks tapi gagal. Akhirnya di sini tuh nggak ada yang namanya komponen teks. Begitu dibawa ke 45 error. Ini makanya di dalam Unity kalau misalkan ada kata kunci fungsi get komponen, ini harus hati-hati. Artinya scriptnya hanya boleh dipasang di sebuah game object yang memang ada komponennya. Berarti ini masang visualization text di dalam game object yang tidak ada komponen teks itu salah. Ini komponen cuma dua. Berarti ini jangan pasang sinilah. Coba kita pasang di komponen teks. Nah, contoh ya. Ini teks. Oke. Nah, ini kalau kita lihat komponennya, sepertinya kelihatannya ini ada komponen namanya teks. Ya, sesuai dengan yang diminta kan. Saya get komponen teks, kemungkinan bener nih kalau kita pasang scriptnya di komponen ini, karena dia punya di game object ini, karena dia punya komponen teks. Coba kita drag ya. Kok yang ini salah, yang visualization text. Errornya kita belum saya kasih apa-apa, cuman saya ngetes doang. Kira-kira error nggak? Bener, karena nggak error. Nah, kita buktikan sekali lagi ya. Ini saya teksnya saya delete. Saya ganti pakai apa ya? Image. Nah, image itu kan nggak ada nih. Adanya komponen rect transform, komponen canvas, komponen image. Nggak ada komponen teks. Kita buktikan. Kalau saya pasang script visualization text di komponen image, error nggak? Errornya sama. Baris 45 error, file visualization text error, object reference not set. Artinya ini
objeknya tuh nggak ketemu, objek yang dia minta nggak ketemu gitu. Berarti kesimpulannya teman-teman, kalau ada error-error seperti ini nih, error yang error sejuta umat ya, semua orang belajar Unity pasti sering banget nemuin ini. Jadi penyebabnya macam-macam, tapi cara memperbaikinya kurang lebih sama. Cari nama filenya, cari barisnya, coba dicek. Kalau di baris itu bukan baris itu yang salah, kemungkinan baris-baris atasnya yang salah. Kita coba masukin lagi ke teks mana tadi, teks. Oke. Kemudian saya masukin ke visualization text. Tuh. Ini saya kasih ya, misalnya ini halo. Kalau yang bahasa Inggris saya kasih halo dunia ya, halo dunia. Yang ini saya kasih hello world. Kemudian ini saya gedein dulu. Teksnya 32 lah, 32 kebanyakan. 50. Tung. Kemudian mana lagi bahasanya tadi? Bahasa Korea. Ini kayaknya saya coba. Saya bisa sih bahasa Korea. Sorry, translate hello world. Kita gunakan bahasa Korea. Mana ya bahasa Korea ya? Kakak Korea nih, bahasa Korea. Annyeonghaseyo sege. Oke, annyeonghaseyo sege. Kita copy nih, kemudian saya masukin sini. Oke, annyeonghaseyo sege. Kita play, saya kasih warna merah lah ya, biar kelihatan, atau kuning, yang ini. Dan yang keluar adalah halo dunia. Ya, dunianya kelihatan. Ini saya ganti jadi solid color warna hitam. Nah, gini. Biar nggak ada reason. Nah, gini. Halo dunia. Berarti yang aktif adalah bahasa Indonesia. Gimana kalau kita pengen bahasa bahasa Inggris, bahasa Korea? Kita bisa aktifkan itu pakai yang paling gampang adalah menggunakan button. Legacy button. Ini saya kasih Indo. Terus ini bahasa Inggris. Ini bahasa Korea lah gitu ya. Karena semua button itu punya event on click, kita bisa gunakan ini ya. On clicknya kita klik, kemudian masuk ke activationnya lupa. Nah, kita bikin game object lagi baru. Ini ada activation language. Nah, ini baru kita pakai sekarang. Si activation language ini fungsinya adalah untuk membantu mengganti-ganti bahasa. Kita masukin sini ya. Yang pertama Indonesia. Berarti kita save Indonesia biar langsung. Kemudian ini bahasa Inggris ya. Kita save Inggris. Kemudian satu lagi kita save bahasa Korea. Activation save Korea. Kita play. Halo dunia bahasa Inggris. Ini adalah hello world dari hello dunia bahasa Indonesia. Ini hello world bahasa Inggris. Ini annyeonghaseyo itu dari bahasa Korea. Apa yang terjadi kalau saya matiin? Kalau saya play lagi, maka seharusnya yang aktif terakhir adalah bahasa Korea, karena yang barusan di save adalah bahasa Korea. Jadi ini adalah salah satu cara bagi Anda untuk membuat aplikasi multibahasa dengan menggunakan kombinasi activation language dan visualization text. Oke, kira-kira mungkin itu dulu ya penjelasan singkat tentang beberapa script visualization. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.